Tuhan kalau kita masih bisa datang beribadah. Karena sampai kemarin di Jakarta sudah 2 juta orang kena ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan atas. Beberapa orang di antara kita juga tidak datang telepon saya karena sakit, ya. Jadi kalau saudara dan saya masih berkemenangan, puji Tuhan, haleluya, ya, syukuri. Ini akibat panas dan juga polusi. Kami suami istri dari pagi jam 5 pagi berangkat dari Bandung karena ada acara ITB, untuk kami hadir di situ. Langit sudah tidak biru, ya, sudah asap pada jam 5 pagi, ya. Jadi polusi luar biasa, ya. Jadi ya kalau kita masih bisa kuat, mungkin agak panas dingin sedikit, ya puji Tuhan. Banyak minum air putih, ya, dan istirahat yang cukup. Itu supaya imunnya kuat, ya. Banyak minum air putih, jangan yang dingin, yang hangat, dan istirahat. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita sudah belajar bagaimana kita bersiap kalau tiba-tiba Tuhan memanggil kita, baik secara kematian maupun secara bersama-sama masal dalam hal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tokoh yang pertama masih ingat? Henokh. Tokoh yang kedua Elia. Hari ini kita belajar tokoh yang ketiga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia tidak mati lagi. Pernah dengar ya orang mati suri, mati terus bangun, tapi habis itu mati lagi, ya kan? Kalau Yesus tidak, dia naik ke surga, ya, terangkat dan akan datang kembali. Kita akan lihat kenapa dan kita akan mencontoh bagaimana. Kembali saya refresh pikiran kita. Kenapa Henokh? Apa yang ciri khas yang paling kuat dari Henokh? Apa kata Alkitab mengenai Henokh? Sehingga tiba-tiba dia hilang, terangkat. Dia berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Padanan kata berjalan bersama Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Ada yang lain dari Pak Diki apa ya? Hah? Apa sih? Enggak apa ya gitu, wajahnya yang lain. Oh nggak ada kumis, nggak ada apa. Oh iya. Sorry. Saya apa ya? Oh iya. Bagus. Bersih jadi rapi. Ya, dia berjalan, bergaul, akrab, berteman, bersahabat. Kalau berteman, bergaul, bersahabat itu pasti banyak komunikasi. Berkomunikasi, mengerti isi hati Tuhan, Tuhan juga tahu isi hati. Dia berjalan bersama Tuhan berarti kompak, akrab. Kalau sahabat ya kompak ya, akrab. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar kenal Yesus? Kompak, akrab, berjalan dengan Tuhan, bergaul akrab, atau tidak? Atau kita berseru waktu kita kepepet aja, depan bentok, belakang bentok, kiri bentok, kanan bentok, baru kita menjerit Tuhan Yesus tolong. Nah, itu bukan akrab, itu bukan sahabat. Kiranya melalui pelajaran yang berseri ini kita mengintrospeksi diri kita. Kalau kita sudah berjalan dengan baik seperti Henokh, tingkatkan kapasitas. Tapi kalau belum, mari kita bertobat. Berjalan akrab dengan Tuhan. Karena Alkitab bilang pada akhir zaman akan banyak orang yang tertinggal. Saya sih nggak mau tertinggal. Saya pikir juga saudara nggak ada yang mau tertinggal, betul? Orang yang berjalan akrab, bersahabat, dia tahu apa yang Tuhan senang, apa yang nggak Tuhan senang. Kita tahu nggak apa yang Tuhan senang? Tahu nggak? Kita tahu nggak apa yang Tuhan nggak senang? Enggak. Kalau nggak tahu baca Alkitab. Kalau tahu, pertanyaan kedua, kita udah lakukan belum? Atau kita masih terikat dengan apa yang kita senang saja?
Gak bisa lepas. Ada seorang muda bilang bahwa dia terikat dengan film porno. Dia gak bisa lepas dengan itu. Saya bilang, kamu mau gak lepas? Mau. Kalau kamu benar-benar mau lepas, itu sudah satu langkah maju ke depan. Minta sama Roh Kudus untuk membantu kamu di dalam kelemahanmu, supaya kamu bisa terlepas. Karena kita ini semua sedang dalam proses. Belum ada kita yang sempurna seperti Yesus. Setuju? Apakah ada kerinduan untuk lebih melakukan yang Tuhan senang? Kalau ada itu bagus. Tapi ada banyak orang gak peduli, menganggap dosa biasa. Itu gak dosa, itu biasa. Sekarang yang kedua, tokoh Elia. Apa yang disorot firman Tuhan mengenai Elia? Dari istana Raja Ahab, disuruh Tuhan datang menegur dengan keras dan tegas. Resikonya dia lakukan. Dari situ disuruh pergi jauh ke Sungai Kerit. Dia, oh ya, waktu istana Raja Ahab, dia bilang, karena dosamu maka Tuhan menghukum seluruh Israel, maka tidak akan ada hujan sampai aku katakan ada hujan. Marah raja itu, dikejar-kejar dia kemana-mana, tapi gak ketemu. Dia disuruh mengungsi ke pinggir Sungai Kerit. Di sana dia sendiri, dia hanya minum air sungai, dan Tuhan memberkati dengan burung gagak yang setiap hari memberi roti. Dari situ dia disuruh pergi lagi ke Sidon, di tempat Sarfat. Di situ dia disuruh minta angkat kepada janda miskin, dan Tuhan memberkati. Dari situ dia disuruh Tuhan lagi untuk datang lagi ke Ahab dan bilang, karena dosamu engkau membuat seluruh Israel menjadi berdosa. Panggil itu 450 nabi-nabi Baal, biar kita lihat siapa yang berkuasa, Baal atau Tuhan yang benar. Panggil semua orang Israel yang separuh Tuhan, separuh Baal. Kalau memang kamu mau menyembah Tuhan, sembah dia benar. Kalau kamu mau menyembah Baal, sembah Baal, biar kamu lihat. Gak boleh separuh-separuh. Orang Kristen saat ini mengaku pengikut Yesus, tapi sering juga separuh-separuh. Separuh percaya Tuhan, separuh dukun. Separuh Tuhan, separuh wakia. Separuh Tuhan, separuh perbintangan. Capricorn, apa ya katanya ya? Ini apa ya? Separuh Tuhan, separuh gak percaya sama Tuhan. Primbon dan sebagainya. Sebagai separuh-separuh. Lalu Elia dengan kuasa Tuhan menyatakan Tuhan itu hebat. 450 Nabi Baal itu memanggil kuasa dewanya dari pagi sampai petang, berteriak-teriak sampai menusuk-nusuk badannya, tapi tidak ada api dari surga. Lalu Elia bilang, mungkin dewamu, Tuhanmu itu lagi tidur lebih keras. Mungkin dia lagi ke WC lebih keras. Mungkin dia lagi pergi jalan-jalan lebih keras. Tidak ada. Sekarang Elia bilang, sekarang gantian aku. Siram itu persembahan sapi dari altar yang baru dengan air. Ingat waktu itu air sangat susah karena sudah 3,5 tahun tidak hujan. Lalu dia berdoa, Tuhan nyatakan kuasamu. Lalu api dari sorga itu datang dan menyambar. Sesudah orang melihat itu, mereka berseru-seru berteriak, Tuhanlah yang benar, Tuhanlah yang benar, Tuhanlah yang benar. Lalu dengan perintah Elia, 450 orang itu mati dibakar oleh orang Israel yang separuh-separuh, separuh Tuhan, separuh batu. Lalu sesudah itu Isabel istri Ahaz bilang, bunuh Elia.
Elia lupa perbuatan Tuhan yang besar. Dia ketakutan, depresi, stres, bilang sama Tuhan, mati aja aku Tuhan. Aku takut. Dia kabur jauh sampai kecapean. Dia lelah dan bilang, Tuhan saya capek, mati aja, ambil aja nyawa. Kadang karena selalu stres, kita bisa rasanya pengen mati aja, betul ya? Nyanyinya udah rumahku ada di dalam surga. Pernah gitu? Pernah? Gak pernah, saya pernah. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Aduh, udah tertekan banget ini. Tuhan suruh dia tidur, habis tidur dikasih makan. Habis makan uang, dia harus disuruh Tuhan jalan 40 hari. 40 hari dia jalan tidak berhenti dengan kekuatan ekstra dari Tuhan. Di tempat itu di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri. Mulai dengan angin keras, dengan puting beliung, tapi Tuhan tidak ada di situ. Waktu angin sepoi-sepoi, Tuhan bicara lagi. Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Cuma tinggal aku. Semua yang lain mati. Dia lupa. Sebelum dia lari ke situ, dia ketemu dengan seorang yang namanya Obama. Obadya adalah kepala istana Ahab, seorang yang mengasihi Tuhan dari masa mudanya. Alkitab tulis begitu. Walaupun dia kepala istana Ahab, tapi kelakuannya jauh dari Ahab. Dia ngumpetin 100 nabi Tuhan, 50 di sana, 50 di situ, secara diam-diam selama 3,5 tahun diberi makanan. Dia suplai. Kalau sehari 10.000 sekali makan, 3 kali makan 30.000, kali 300 hari, kali 100 orang, saya sudah kalkulasi itu sekitar 3 miliar. Dia pakai uangnya untuk menopang hamba-hamba. Lalu Elia bilang, Tuhan suruh Elia kembali dan menghadap Ahab. Sebab Tuhan bilang aku sudah akan mengirimkan hujan. Di tengah jalan dia ketemu Obadya. Bilang sama Ahab, suruh datang ke sini. Aduh Pak, nanti kamu tiba-tiba hilang di bawah Tuhan. Nanti saya dipenggal. Enggak, aku akan ada di sini. Datang si Ahab. Hei kamu, kata si Ahab kepada si Elia, gara-gara kamu kami semua kekeringan menderita. Bukan gara-gara aku, ngacak lo, kata si Obadya kalau dia orang Jakarta. Gara-gara kelakuanmu, maka kita semua menderita. Gara-gara kamu keras hati dan tidak mau bertobat. Singkat kata, Elia bilang, sebentar lagi akan turun hujan. Mana mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Lalu benar, hujan turun. Mula-mula Elia dari jauh hanya melihat awan setapak. Lama-lama tambah besar, lama-lama tambah besar. Alkitab bilang, Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dia dengan tekun berdoa sehingga hujan itu turun. Pertanyaan saya udah ngomong panjang tuh. Kesimpulannya mengenai Elia tadi apa? Setia, apalagi taat. Dia pernah tertekan, dia pernah depresi, tapi kalau Tuhan suruh dia taat. Jadi sambil menangis, sambil takut, apapun yang Tuhan bilang dia taat. Sambil menangis, sambil tertekan, kalau Tuhan suruh pergi, dia pergi. Tuhan suruh bilang datang lagi ke Ahab, siap begini, ya. Dia manusia biasa sama seperti kita. Kadang kuat, kadang lemah. Tapi dia tahu. Sehingga dia diangkat.
Tiba-tiba waktu dia berjalan sama penggantinya, calon penggantinya yang namanya Elisa, tiba-tiba kereta kuda dari sorga berapi angkat. Siap rapture, siap diangkat Tuhan. Karena apa? Taat, setia. Walaupun ada tertekan, walaupun menangis, tapi dia berjalan. Apa ya? Dua tokoh ini kiranya memotivasi saya dan saudara. Kalau kita tidak mau tertinggal, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil, ku ada. Siap? Apakah kita taat? Walaupun susah, saya mau iring Yesus. Itu lagunya si Elia. Walaupun susah, tetap taat setia. Beda ya Eno, Elia tadi. Beda ya. Eno gak pernah diceritain pengen mati, pengen dicabut. Semua orang punya masalah, Bu, Pak. Betul? Ada nggak ada masalah di sini? Ada. Tidak ada. Nah, sekarang kita lihat mengenai Yesus. Tapi sebelumnya kenapa saya tergerak untuk menyampaikan ini, saudara? Ini masih ada serinya. Karena dalam 2 minggu ini, negara yang dikatakan paling aman di dunia, paling tinggi IQ-nya, pendidikannya paling bagus di dunia, sedang siap-siap untuk beli menumpuk makanan sebanyak-banyaknya, beli gas sebanyak-banyaknya, sebab mereka memprediksikan secepat mungkin akan ada perang antara Eropa dengan Rusia. 2 negara mana yang katanya paling bagus, paling aman, paling sejahtera, mereka bilang negara mana? Satu depannya F, satu F. Ayo dong, jangan cuma mau stay segala macam. Apa? Ayo. Hah? Finlandia, benar. Satu lagi, tetangga. Swiss. N. Norway. Mereka sudah membuat bunker-bunker di bawah tanah, ruangan-ruangan bawah tanah, dan sudah diisi. Bukan Indomie Supermi, kalau kita kan Indomie Supermi ya kan, gandum, karena makanan pokok mereka gandum, air, gas, bukan gas melon itu, bukan, persediaan. Karena mereka sudah memprediksi akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kita bagaimana? Bodoh amat atau bersiap-siap? Kapan mereka salah satu keluarin bom atau kita pasti terdampak, saudara. Mari kita bersiap-siap. Kapan saja Tuhan datang, entah dalam kematian secara pribadi atau pada hari kiamat, biar kita semua kedapatan seperti Henokh, seperti Elia. Amin. Dan hari ini kita belajar seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus naik ke surga, rapture, pengangkatan. Sebab apa? Mari kita lihat, tolong. Nah, yang pertama, apa kata malaikat kepada ibunya Yesus, Maria, ketika memberitahukan bahwa akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel? Apa tugasnya? Apa tujuannya untuk lahir ke dunia? Masih ingat? Untuk ngapain? Dia akan melahirkan anak laki-laki. Kata malaikat siapa? Hah? Gabriel. Dan engkau akan menamakan dia Yesus.
Karena tugasnya untuk ngapain? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tugasnya untuk jadi juru selamat umatnya. Umatnya artinya orang kepercayaan, orang yang percaya kepadanya. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Yesus datang ke dunia. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang diselamatkan itu siapa? Siapa? Umatnya, orang yang percaya kepadanya. Terus itu tugas yang utama. Dengan singkat, kematian Yesus di kayu salib untuk apa? Menebus dosa orang yang percaya. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa karena dosa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tujuan Yesus datang menggenapi rencana Allah yang sudah disampaikan pertama kali di Taman Eden waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke, selanjutnya tugas Tuhan Yesus kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18. Dengan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias juru selamat yang diutusnya harus menderita. Apakah Yesus menderita? Ya, sampai mati. Sampai mati. Kisah Para Rasul 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Setiap hari Sabat mereka membaca kitab nubuat para nabi bahwa Mesias juru selamat akan datang diutus. Dan sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias itu, sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Jadi Yesus datang ke dunia untuk apa? Menggenapi nubuat para nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 34. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada pembinasaan. Artinya dia gak mati lagi, dia Tuhan Yesus. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini: Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Jadi apa sebab Yesus harus datang ke dunia? Menurut Kisah Para Rasul 13:34, untuk menggenapi janji-janji kudus yang dapat dipercayai yang telah disampaikan kepada Daud. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya, yaitu Allah menjelma menjadi manusia, lahirnya aja di kandang binatang. Semiskin-miskinnya kita di sini gak ada yang lahir di kandang binatang ya? Gak ada ya? Ada gak? Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk menggenapi semua nubuat firman Tuhan, bahwa Mesias harus lahir, merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib. Pelajaran apa yang kita dapat dari pengalaman Kristus selama dia melayani? Tidak panjang, kira-kira 3,5 tahun, tapi persiapannya 30 tahun. Apa?
Kalau Henok tadi begitu, Elia begitu, Yesus kenapa? Ayo ambil kesimpulan. Ayo, ayat-ayat sudah dibaca. Perlu diulang. Halo, perlu diulang. Perlu diulang apa enggak? Saya tanya, tolong dijawab. Perlu diulang atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, jadi apa? Pelajaran apa yang kita ambil dari kehidupan Kristus? Kehidupan Henok sudah, kehidupan Elia sudah, kehidupan Kristus. Supaya kita juga ikut itu sehingga kita siap terangkat kapan saja Tuhan panggil. Apa yang Yesus lakukan waktu dia di dunia ini? Siapa? Itu ada ayatnya. Merendahkan diri, taat sampai mati, untuk menggenapi semua rencana Allah, bahwa dia datang untuk menjadi juru tulis, juru masak, juru selamat. Juru selamat tugasnya apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya, selama Yesus di dunia ini, dia hidup untuk menggenapi rencana Allah, menggenapi rencana Allah. Ingat waktu Yesus harus masuk ke pencobaan di Taman Getsemani, dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi kehendakku ya jadi. Taat sampai mati, menggenapi rencana Allah. Sekali lagi, yang kita bisa teladani dari hidup Kristus, taat sampai mati, menggenapi rencana. Saudara, kita semua ini kalau kita lahir di dunia ini, kalau saudara masih ingat pelajaran biologi, itu waktu sel telur dan sperma bertemu di kandungan ibu kita, itu bertempur ribuan, puluhan ribu, dan juaranya adalah kita. Itu akan sangat jelas kalau di bayi tabung. Jadi sel-sel yang tidak kuat itu mati, yang jadi bayi itu yang paling kuat, yang paling jago. Berarti kita ini yang paling jagoan. Kalau kita lahir, Tuhan ada rencana nggak buat kita? Atau asal karena kecelakaan? Tidak. Orang bisa bilang ini lahir kecelakaan, ini lahir di luar nikah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari sudut ilmu biologi, maka seorang yang bisa lahir di dunia ini itu hasil dia menang mengalahkan banyak potensi lain. Berarti dia paling unggul. Nah, apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita yang harus kita genapi walaupun susah, tapi dimampukan kita taat sampai mati, menggenapi seluruh rencana Allah? Apa? Pernah orang bertanya, ada orang buta dari lahir. Lalu murid-murid Yesus berkata, apakah orang ini lahir seperti itu cacat karena orang tuanya berdosa? Lalu Yesus bilang tidak. Supaya melalui hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Berarti apapun keadaan kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mau taat setiap hari sampai mati, kita bisa memenuhi rencana Allah. Rencana Allah adalah rencana yang baik, rencana yang baik, rencana yang baik, rencana yang baik. Lewat sakit,
lewat cacat. Ingat Nick Vujicic? Dia selalu berdiri di atas meja dan dia bisa bilang, saya orang cacat, tidak punya tangan, kaki juga cuma kecil, tetapi Tuhan bisa pakai saya. Terlebih engkau saudara, percaya Yesus, terima dia, tanya dia apa yang harus kau lakukan, taat setiap hari, maka kau akan lihat Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Hidupmu akan dipenuhi oleh kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Jangan sampai, kata dipuji, kamu yang lengkap, tangan, kaki, semua, merasa hidup tidak berguna, merasa hidup tidak ada artinya, tidak mengerti untuk hidup, untuk apa, tapi belum siap mati. Ingat, kalau kita hidup, berarti kita yang paling jagoan di antara semua sel telur dan sel sperma. Pasti Tuhan punya rencana. Persoalannya, kita kadang tidak mengerti. Seperti lagu anak sekolah minggu, banyak perkara yang aku tak mengerti. Kalau nggak ngerti harus ngapain? Ayo pepatah bahasa Indonesia. Kalau nggak ngerti harus ngapain? Nanya. Nanyanya sama siapa? Hah? Sama pencipta kita. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Tanya dia di dalam doa, tanya dia di dalam renungan hati kita, dalam pembacaan firman. Tanya dia. Sering kita berdoa, belum dengar jawaban Tuhan, kita udah amin. Begitu ada paket, amin. Ya apa enggak? Udah waktunya nih sinetron. Hati. Semakin banyak susah, semakin banyak galau, apa yang harus kita lakukan? Tanya. Elia, waktu dia galau, dia susah, dia nabi besar. Dia tanya Tuhan, dan Tuhan bilang, apa kerjamu di sini Elia? Aku bekerja sekuat-kuatnya untuk Tuhan, tinggalkan aku sendiri. Lebay dia. Padahal ada 100 orang yang sedang ngumpet. Itu 100 orang ngumpet, emang enak. Mereka mungkin akan bertanya-tanya, untuk apa ya kami mengiring Tuhan dengan setia? Kok hidup kami begini? Nama mereka tidak tercatat, tapi jasa Obadya tercatat. Mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memenuhi rencana Tuhan, taat sampai mati bukan berarti tidak ada masalah. Saya kasih contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak masalah? Banyak atau banyak sekali? Sampai saudara kandungnya, keluarganya aja bilang dia apa? Apa? Sinting, gila, miring. Karena bilang gitu sama keluarganya, saudara. Saya dapat gambaran ini. Mengikut Yesus itu seperti orang menanam gandum. Hidup semau-maunya itu seperti orang menanam semak-semak. Nanam semak-semak harus bagaimana? Harus diurus? Dicuekin aja, nunggu gak? Semak dicuekin aja, nunggu gak? Nunggu. Gandum dicuekin aja, nunggu gak? Tanamnya harus tertentu, ada pH khusus. Airnya harus ada tertentu, kadarnya khusus. Sinar matahari harus 6 jam. Pupuknya harus ada. Pokoknya banyak yang harus diurus. Demikian hidup saya dan saudara. Kalau kita mau seperti Yesus, menggenapi seluruh rencana Tuhan, maksimal, taat sampai mati, berarti banyak yang harus diurus. Tidak boleh semau-mau
Mau. Kalau rumput itu alang-alang, rumput liar, perlu diurus nggak? Mau. Pilih, mau jadi gandum apa jadi rumput alang-alang? Hah? Jawab dong, please. Tapi mau di maintenance, mau diurus, mau repot? Bener Bu, mau? Jangan mau jadi gandum tapi mau semau-maunya, gak maksimal hidup itu. Hari-hari ini kita sedang membahas pendalaman Alkitab Filsafat tentang tokoh yang depannya namanya S, belakangnya N. Siapa? Saya ngerekam sampai malam-malam tuh. Simpson. Sebelum dia lahir, Roh Tuhan sudah mengatakan melalui kehadiran malaikat bahwa ibunya yang mandul itu Tuhan buat mujizat sehingga bisa hamil seorang anak laki-laki yang akan dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan seumur hidup. Jadi sebelum lahir aja udah ada mujizat. Tapi dalam perjalanan dia tidak sungguh-sungguh taat, sehingga dia tidak maksimal sampai akhir. Dia selalu jatuh dalam dosa. 30. Seks. Akibatnya beda Simpson dan Daud. Daud juga jatuh dalam dosa seks. Akibatnya Daud jatuh, ditegur, bertobat. Kalau Simpson seks. Padahal Tuhan tetapkan, rencanakan dia itu jadi alat Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan Filistin. Tapi dia nggak fokus taat. Dia tidak menggenapi seluruh rencana Allah. Akibatnya matanya dicongkel, dipermalukan, dia mati untuk membalas dendam karena dia dipermalukan. Maksimal nggak hidup Simpson? Saya tanya, maksimal nggak hidup Simpson? Mau kita begitu? Kita mau seperti Tuhan Yesus maksimal. Apa yang direncanakan itu yang dilakukan. Taat sampai mati. Amin. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup? Tanya Tuhan. Kalau saudara punya keluarga, saudara ibu, apa yang Tuhan mau dari seorang ibu sesuai firman Tuhan? Ayo Bu, jadi ibu-ibu apa? Ibu-ibu Delila? Amsal 31. Wanita yang bijak. Wanita yang bijak itu apa katanya? Takut sama suami, takut sama Tuhan, sehingga dia melakukan yang terbaik untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk pembantu-pembantunya, untuk orang-orang yang ada di dalam hidup. Gampang gak? Gampang gak untuk jadi wanita bijak? Bangun pagi-pagi, tidur malam-malam. Siapa yang susah bangun pagi? Yang bangun pagi harus dikeprek dulu. Saya melayani di sekolah, itu anak-anak banyak terlambat karena katanya mamanya belum bangun. Saya bilang sama mamanya, Bu, kalau anak ibu SD, nilai anak ibu itu nilai ibu. Jangan marahin anak ibu, gak guna. Karena nilai ibu, nilai anak ibu itu nilai ibu. Kalau udah SMP 50%, kalau SMA nilai orang tua udah 25%, anak 75%. Kalau udah mahasiswa ya udah tinggal berdua aja.
Gampang nggak jadi wanita yang bijaksana? Hah? Tapi mau nggak kita menggenapi rencana Allah dalam hidup? Mau nggak taat sampai mati? Ibu-ibu sakit nggak boleh sakit, Bu. Nanti kan ya maksudnya, ya kan? Iya kan? Hah? Biar ngesot tetap harus, Bu. Biar panas dingin harus. Gak gampang. Bapak-bapak, kalau saudara sudah menikah, menjadi suami, apa kata firman Tuhan? Apa rencana Tuhan untuk laki-laki? Hah? Laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati. Takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, bergaul akrab sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Gampang? Gampang? Pak, gampang nggak Pak? Hah? Susah. Persoalannya mau apa nih? Kalau mau kayak Simpson, jadilah Simpson. Maka yang terjadi dengan Simpson, keluarga istrinya, mertuanya dibakar sama orang-orang yang marah sama Simpson. Dan hidup Simpson ya begitu. Dari seperti anjing yang udah dibersihkan, Alkitab bilang kembali ke muntah. Seperti babi yang udah diwangiin pakai pita bagus, dispigi, ngelihat kubangan, ngelihat lumpur lagi, artinya ulang-ulang kesalahannya. Mari kita teladani Yesus. Anak muda, kan adalah plus begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Ketahuan saya umur berapa ya? Bebas. Apa benar bebas? Dengan apa seorang muda tetap mempertahankan kelakuan yang bersih? Alkitab boleh bilang. Dengan apa? Dengan menjaganya sesuai standar firman Tuhan. Katakan amin. Gampang? Gampang? Susah. Betul ya? Tapi kalau tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba kiamat, mau masuk surga apa mau ditinggal disiksa bareng syaitan, bareng dajjal, itu pilihan. Saya kasih tahu, saya ngomong seterang-terangnya. Jangan bilang saya nggak pernah kasih tahu. Itu pilihan. Buat saya juga pilihan. Setiap hari adalah pilihan. Apakah kita mau seperti Yesus atau kita mau seperti Simpson? Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Tolong Tuhan, supaya kami semua mengerti. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Di dalam jalan hidup kami mau diproses Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diajar, kami mau diperingati, kami mau bertobat. Kami mau melakukan apa saja yang Tuhan mau. Kami mau menggenapi seluruh rencana Tuhan. Amin. Kami mau memilih taat sampai mati. Amin. Bicara sama Tuhan. Dalam hal apa saudara masih sering tidak taat? Masih sering seperti anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangnya. Bilang Tuhan, saya tidak mau simpan sayang dosa. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Saya tidak mau tertinggal. Saya mau bertobat.
Yang menggenapi seluruh rencana taat sampai mati. Mari mengaku dosa kepadamu. Dia baik, sabar dan setia. Bilang Tuhan, saya mau maju. Saya nggak mau terus-terus terikat dalam dosa ini. Saya mau menggenapi rencana Tuhan maksimal. Saya rindu taat setiap hari sampai mati. Bagi saya Roh Kudus, tapi saya sering lemah. Tapi saya mau maju, saya mau taat, saya mau melakukan kehendak. Berdoa. Kalau saudara ingin didoakan, saudara boleh angkat tangan. Tapi kalau tidak, saudara doa. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikirim untuk membantu kita dalam segala kelemahan. Itu Alkitab itu. Supaya kita tambah serupa dengan Kristus. Dia maksimal menggenapi semua tujuan hidupnya. Dia taat sampai mati. Bentuk kami Tuhan, proses kami Tuhan. Bicaralah terus kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar, siap bertobat.
Ajari kami, bicaralah kepada kami. Kami siap mendengar, kami siap bertobat, kami siap dibentuk, kami siap diproses, kami siap menggenapi seluruh rencana Allah bagi kami pribadi. Kami rindu taat, 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 taat sampai mati. Firman-Mu ini akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami semua akan menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan. Amin.